Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Najwa Nadir Poniman dari kelas 11 TJKT 4. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas video reputasi dari Sekolah SMK Telkom Bandung dengan mata pelajaran MKK 4 atau konfigurasi perangkat jaringan. Saya mengambil studi kasus topologi dan konfigurasi routing statis untuk 3 gedung dan routing DHCP pada jaringan pusat. Atau tugas reputasi yang saya ambil adalah MKK 4 level 2. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah 3 router board, 1 USB, 1 laptop untuk mengkonfigurasikan routernya, dan beberapa kabel UTP. Tujuan dari pembuatan simulasi ini adalah untuk memahami bagaimana proses komunikasi antar gedung dapat berjalan melalui routing statik, serta bagaimana DHCP server dapat mempermudah pengelolaan alamat IP pada jaringan pusat. Di sini, saya merekod videonya berbeda tempat dengan pembukaan dan penutupannya. Pembukaan dan penutupannya saya buat di rumah dan praktiknya saya lakukan di lab yang ada di sekolah. Langsung saja ke praktiknya. Di router pertama, kita akan melakukan reset konfigurasinya terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan menambahkan DHCP client ke Ether 1 yang tujuannya agar terhubung ke ESP dan dapat mendapatkan IP secara otomatis. Sekarang, saya akan menambahkan IP di Ether ketiga yaitu 10.10.10.1 dengan prefiksnya 26 dan gateway-nya di Ether 2 yaitu 11.11.11.1 dengan prefiks 30. Selanjutnya, router dikonfigurasikan menggunakan DNS 8.8.8.8 dan mengaktifkan Allow Remote Request agar router dapat melayani permintaan DNS dari klien. Lanjut, saya menggunakan NAT dengan Action Masquerade pada interface Ether 1 untuk menerjemahkan IP private jaringan internal menjadi IP public dari ESP sehingga klien dapat mengakses internet. Setiap router pada masing-masing gedung nantinya akan dikonfigurasikan sebagai DHCP server untuk mengelola jaringan internalnya. Pada router 1, DHCP server ditempatkan pada Ether 3 yang berperan sebagai LAN. Dan langkah terakhir sebelum berpindah router adalah menambahkan static routing. Fungsinya agar jaringan yang berbeda bisa saling terhubung. Untuk menuju jaringan gedung 2 atau router kedua, kita menggunakan IP 10.10.20.0
dengan prefiksnya 26. Titik 0 di sini mengacu pada IP net dari gedung kedua dan gateway-nya adalah 11.11.11.2. Dan untuk gedung ketiga atau router ketiganya kita menggunakan IP 10.10.30.0 dengan prefiksnya 26. Sama, ini juga menggunakan IP net dari gedung ketiganya. Dan gateway-nya adalah 11.11.11.2. Kenapa gateway yang digunakannya sama? Karena router kedua berperan sebagai jalur penghubung atau transit sebelum menuju ke router ketiga. Selanjutnya, pada router kedua, hal yang pertama saya lakukan adalah mereset si router tersebut. Jika sudah, kita langsung menambahkan IP dengan ether satunya, yaitu 11.11.11.2 dengan prefiksnya 30 sebagai gateway. Dan ether keduanya yaitu 22.22.22.1 dengan prefiksnya 30 sama sebagai gateway-nya juga. Dan di ether ketiganya itu kita menggunakan 10.10.20.1 dengan prefiksnya 26 sebagai LAN untuk digunakan oleh klien nantinya. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk menambahkan DNS dan juga NAT seperti di router pertama dan DHCP setup ke ether 3 yang akan digunakan oleh klien nantinya. Selanjutnya atau langkah terakhir sebelum berpindah router ke router ketiga, yaitu kita menambahkan static router lebih dahulu menuju router pertama dan router ketiga. Di router pertama, destination-nya kita menggunakan IP 10.10.10.0 dengan prefiksnya 26 dan gateway-nya adalah 11.11.11.1.
Kemudian untuk router ketiganya, sama seperti di router pertama tadi, kita menggunakan 10.10.30.0 dengan prefiksnya 26 dan gateway-nya 22.22.22.2. Kita juga harus menambahkan destination IP 0.0.0.0 dan /0 dan gateway-nya sama seperti router pertama atau 11.11.11.1. IP ini digunakan untuk nantinya router kedua bisa mendapatkan ISP dari router pertama. Dan kenapa di sini gateway-nya berbeda antara router 1 dan 3-nya? Karena router kedua berada di tengah-tengah topologi. Maka router kedua harus mengetahui jalur kedua arah router tersebut agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, di router terakhir atau router yang ketiga, hal pertama yang dilakukan adalah sama dengan mereset si routernya terlebih dahulu. Di sini kita akan menambahkan IP. Untuk di router ketiga ini kita hanya menggunakan 2 IP saja, yaitu 22.22.22.2 dengan /nya 30 di ether pertama sebagai gateway dan 10.10.30.1 dengan prefiks 26 sebagai LAN di router ketiga ini. Selanjutnya, sama, tambahkan DNS dan NAT dengan settingan yang sama dengan router pertama dan router kedua tadi. Di DHCP servernya, gunakan ether kedua karena LAN-nya ada di ether kedua. Selanjutnya, langkah terakhir adalah static route. Pertama, routing dulu ke router pertama dengan destination IP-nya adalah 10.10.10.0 dengan prefiksnya 26 dan gateway-nya 22.22.22.2. Dan router kedua dengan destination IP 10.10.20.0 dan prefiksnya 26 dan gateway-nya adalah 22.22.22.2.
Jangan lupa juga kita menambahkan IP 0.0.0.0 dengan /0 dan gateway-nya 22.22.22.2 agar si router ketiga ini bisa mendapatkan ISP dari router pertama tadi. Ngomong-ngomong, kenapa gateway-nya sama? Karena kita akan mengarahkan data ke router kedua terlebih dahulu sebagai transit dan lanjut untuk ke router pertama, yang intinya sama seperti di router pertama tadi. Bedanya ini hanya kebalikan dari router ketiga ke router pertama tadi. Setelah semua konfigurasi IP, DHCP, DNS, NAT, dan routing selesai, langkah terakhir adalah melakukan pengujian menggunakan ping untuk memastikan semua router bisa saling terhubung. Jika tidak ada request timeout dan semua status reachable, berarti konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Jadi dari praktik ini bisa disimpulkan bahwa routing sangat penting untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, dan router transit berperan sebagai jalur penghubung antar jaringan. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.